Review film baru dong, film horror action dark yang saking bagusnya bikin gua bengong. Badut Gendong adalah film horror action yang berasal dari semesta kodrat. Jadi kayaknya next time nih mereka akan satu layar ya. Entah Badut Gendong masuk ke Kodrat 3 atau Ustadz Kodrat masuk ke Badut ulang tahun. Badut Gendong mas, Badut Gendong. Oke, ya maaf. Intinya bercerita tentang seniman tari jalanan bernama Darso yang sehari-hari ngamen sama istrinya bernama Darsi. Gampang aja, suami istri namanya Darso, Darsi. Ntar musuhnya Darsumber. Ada juga tuh bang. Apa lagi? Jin dan Jun, Terus? Upin Ipin. Tuyul dan Bayul. Gampang aja, nggak usah susah-susah. Biar penonton gampang ingat gitu kan. Tapi di sini poinnya, Darso dan Darsi adalah mereka suami istri yang ngamen bareng sehari-hari. Dan di suatu malam ketika mereka mau pulang ke rumah, tiba-tiba mereka diserang preman. Dan berakibat Darsi terluka parah. Seperti di trailer, palanya kejedot rel. Bang! Di sisi lain, desa tempat Darso dan Darsi tinggal sedang ada konflik, yaitu desanya dijajah oleh sebuah perusahaan yang ingin mengambil alih lahan atau membeli lahan dengan secara paksa gitu kepada penduduk desa. Dan ketika penduduk lagi melaksanakan ritual ritual magic itu bersama dukun yang bernama Ki Kamboja, tiba-tiba diserang oleh pihak perusahaan yang membuat Ki Kamboja merapalkan mantra yang membangunkan kekuatan jahat bernama Mas Balil Ganteng. Menurut gua, Charles Ghazali atau yang biasa dipanggil Pak CG adalah sutradara underrated bro. Beliau udah bisa disejajarkan dengan sutradara-sutradara horor top tier Indonesia kayak Timo Cahyanto, Timo Stambul, Joko Anwar kan mas? Iyalah Joko Anwar, masa iya Jokowi? Ya kalau Jokowi kan emang sering kali jadi sutradara di belakang layar yang bikin... Wait, mas. Udahlah, jangan ke situ. Kita review film aja. Balik lagi kalau ngomongin Pak CG ya, gue tahu nih Pak CG melalui karyanya adalah seorang sutradara yang bagus, yang keren, karya-karyanya bagus-bagus, terutama Kodrat ya. Makanya ketika gue tahu Badut Gendong ini dari semesta Kodrat, gue yakin pasti filmnya bagus. Terutama menurut gue yang adegan terbaik di film Badut Gendong adalah adegan si badutnya itu dikejar sama mobil. Itu keren banget itu. Martino Leo best di situ. Overall semua pemain bagus, tapi yang paling keren menurut gue adalah Martino Leo. Di sini dia main tuh kayak literally kesurupan. Gila sih, gue lihat range emosinya lebar banget ya. Dia bisa jadi orang yang paling tersakiti, tapi di sisi lain dia bisa jadi orang yang paling kejam. Jadi dia bisa jadi orang yang fragile, tapi juga bengis secara waktu yang hampir bersamaan. Ini adalah salah satu performance dia yang paling keren. Dan menurut gue ya, ada adegan di mana dia fighting itu dia bertarung dalam keadaan mata merem. Jadi tapi badannya tetap fighting. Gila. What a beautiful performance bro. Oops. Martino Leo, you got it man. I got you. What's call your number? Amazing right? Apalagi. Alright baby, it's done. Selain Martino Leo, menurut gue penampilan Totos Rasidi sebagai Lik Badrun juga keren. Di sini dia tuh jadi karakter yang ngehe, tapi lucu, tapi ngeselin. Terutama kalau kita sebagai penonton ngelihat dari sudut pandang karakter ya. Makanya ada satu scene di mana dia, gue gak bisa ceritain. Ada satu scene yang bikin kita sebagai penonton tuh ngerasa puas, kebayar. Itu kalau kita nonton bareng-bareng tuh, gue rasa kalau ada salah satu orang aja, ada salah satu penonton yang komandoin gini pasti iya. Karena saking ngebayar penonton tuh seru banget gitu pada saat si Totos, si Lik Badrun tuh lagi digituin.
Iya, lucu banget lagi. Dari sisi visual, artistik, makeup prostetik, dan sound design ini tuh luar biasa bagus ya. Kelihatan banget kalau ini adalah kerja kolaboratif yang mateng, keren banget. Dan kalau kita fokusin ke aspek visual ya, menurut gua tiga serangkai yang berurusan dengan visual yaitu adalah sutradara, DP, dan art director atau production design bener-bener ngeblend kerja barengnya ya kan. Kita udah tahu nih bahwa Charles Ghazali, terus Hani Pradigya, dan Frans Paat itu mereka udah kolaborasi, udah kerja bareng dari mulai Kodrat 1, Kodrat 2, Pemukiman Setan, Tumbal Darah, Tumbal Ban. Tumble mas, tumble. Canda. Badut Gendong adalah tipe film anti-hero. Artinya ya, kita sebagai penonton nonton film Badut Gendong yang dibuat dari sudut pandang seorang protagonis yang villain ya. Feel-nya tuh sama kayak lu nonton Joker 2019. Artinya gini, kalau kita ngelihat aksi dan reaksi dari Badut Gendong ataupun Joker 2019, kita sebagai penonton kalau kita melihat itu dengan aturan kompas moral manusia pada umumnya gitu, kita akan bilang bahwa tindakan mereka berdua ini salah gitu. Tapi di film ini sutradara ataupun penulis naskah memberikan informasi atau memberikan backstory atau semacam perjalanan hidup yang bikin kita sebagai penonton paham, oh wajar mereka melakukan itu. Meskipun kita sebagai penonton nggak setuju nih dengan tindakan mereka, tapi kita sebagai penonton artinya mengerti kenapa mereka bisa berlaku jahat seperti itu. Tapi jujur aja, film-film kayak Badut Gendong ini gue suka banget. Film-film yang merancukan atau film-film yang membuat batasan rancu antara baik dan buruk ya. Baik dan buruk di sini tuh menjadi abu-abu gitu, tergantung di mana kita sebagai penonton menentukan sudut pandangnya ya. Di mana Badut Gendong sendiri adalah tipe karakter tragic villain. Ini adalah tipe villain yang terbentuk dari benturan-benturan masa lalu, peran-peran orang-orang yang memperlakukan dia tidak adil sekelilingnya. Apalagi kalau kata Pak CG sendiri waktu podcast di sini dia bilang Badut Gendong atau Darso adalah karakter wong kalahan. Orang-orang yang selalu sering mendapat ketidakadilan. Jadi kita sebagai penonton dikasih paham kenapa karakter Badut Gendong semenyebalkan ini, segila ini, sesakit ini, dan juga bagaimana dia menjadi villain yang sangat Mas Balil ganteng. Waktu gua nonton sih jujur aja nggak ada kekurangan yang berarti atau yang bisa gua dapetin gitu. Tapi kalau boleh nyari kekurangan dari setelah gua mikir-mikirnya, gua merasa karakter Kiva Iskak sebagai Billy, sebagai orang perusahaan yang jadi karakter antagonis di situ, gue merasa dialog Kiva Iskak di situ terlalu jaksel banget, terlalu modern gitu diksi-diksinya ya. Jadi gue merasa kayak aneh, kok beda sendiri ya. Padahal setahu gue nih setting Kodrat atau setting Badut Gendong itu ada di sekitar tahun 80 atau 80 awal gitu. Jadi kalaupun si Billy emang anak Jakarta terus datang ke desa yang belum ada logat Jaksel juga gitu, maksud gue ini berasa banget gitu logat Jakselnya. Dan tapi kalau misalnya lu ngerasa itu aman-aman aja, ya nggak apa-apa gitu. Mungkin lu emang dulunya orang kaya lama gitu yang tahu, oh teman gue ada yang begini juga. Kalau gue sih nggak relate aja karena merasa ini makanya anak Wijaya nih ngomong. Oke, selanjutnya ya kekurangan yang kedua menurut gue ini agak spoiler sedikit tapi mohon maaf kalau misalnya lu belum nonton, baiknya skip aja. Menurut gua ya di sini Darso ataupun Badut Gendong overpower, jadi terlalu kuat, terlalu sakti, gak ada lawan yang setimpal. Gua paham sih mungkin di sini Pak CG pengen ngenalin karakter Badut Gendong sedemikian rupa, tapi maksudnya dia pengen ngeliatin bahwa ini Badut Gendong kekuatannya segini. Jadi ketika nanti melawan Kodrat tuh merasa Kodrat dan Badut Gendong adalah lawan yang setimpal. Tapi menurut gua ya, kita tuh nonton tuh kayak nggak ngerasa punya Badut Gendong tuh punya semacam challenge atau punya semacam hambatan yang berarti gitu. Semua lawan disikat sama dia gitu. Jadi dia terlihat terlalu kuat, terlalu overpower. Maksud gua nih, kalau kita ngomongin perjalanan karakter ya, menurut gua nih baiknya ketika menuju final battle atau pertarungan terakhir,
baiknya si Badut Gendong ini atau si Darso ini dikasih sedikit luka yang menyebabkan istilahnya kemampuannya turun gitu, atau ada hambatan dari sisi fisiknya yang membuat dia jadi terasa sama gitu dengan lawannya. Tapi masalahnya di sini dia terlalu OP, terlalu overpower. Nah, makanya di sini feel-nya gue sih ngerasa jadi kayak nonton torture porn gitu. Torture porn di sini maksudnya bukan bokep penyiksaan ya. Jangan jorok dulu kepala lu. Maksudnya di sini adalah istilah film yang terlalu mengeksploitasi penyiksaan, adegan-adegan menyeramkan, adegan-adegan yang sadis gitu. Dan istilah torture porn sendiri kalau nggak salah pertama kali dikenalin oleh David Edelstein, seorang kritikus film tahun 2006. Jadi ini tuh bukan bokep penyiksaan ya, ini tuh istilah hampir sama kayak food porn, ya kan? Lu juga pada saat ada orang ngomong food porn nggak mikirin mie ayam bersenggama kan? Overall, film Badut Gendong adalah film horror action dengan pendekatan gaya DC Cinematic Universe ya, yang dibalut dengan body horror ala David Cronenberg. Anjay, sinepil banget bro nontonnya dari David Cronenberg. Dan Badut Gendong adalah film dengan story kuat, visual memikat yang bikin pengalaman menonton 2 jam dahsyat. Mas, kebalik tapi. Patah sih kok patah ya?